Anda kembali bersama Muslim Update Ajwa TV bersama saya Asran Syadi. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Atabek Lutfi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz Atabek, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat, Mas Asran. Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz, kita langsung ke informasi yang pertama nih Pak Ustadz. Ini ada seorang tokoh masyarakat dan istrinya dibacok sang anak untuk mengelabui masyarakat. Pelaku sempat melarikan diri ke dalam masjid. Suasana di masjid kawasan Desa Bulmatat, Karangpenang, Sampang, Jawa Timur ini seketika riuh. Ya, seorang pria baru saja membacok orang tuanya dengan pisau. Warga kesal, apalagi sang ayah merupakan seorang kiai atau tokoh agama setempat. Peristiwa bermula saat ayah dan ibu pelaku yang sedang berada di rumah tiba-tiba berteriak minta tolong dalam kondisi masih tertancap pisau. Pelaku lalu kabur ke masjid hingga membuat warga berhamburan untuk mengejarnya. Meski sempat kesulitan bernegosiasi, ia akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan ke Mapolres Sampang. Dengan memegang pisau dengan kondisi yang sudah terhunus, sehingga kita berusaha negosiasi bersama dengan si Fausen, namun yang bersangkutan bersikeras tetap tidak mau untuk melepaskan pisaunya. Sehingga saya bersama keluarga, bersama warga masyarakat, dan juga dengan anggota berusaha untuk menangkap atau mengamankan si pelaku. Lukanya di sini, terus di sini lagi, terus di dada, ada di punggung. Ada tujuh lukaan, tujuh tujukan kalau yang laki-laki. Yang perempuan di belakang semua. Kini kedua korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pamekasan. Sementara tersangka akan menjalani pemeriksaan kejiwaan. Usai luka di kepalanya sembuh akibat dihakimi warga. Salina Wali melaporkan dari Sampang, Jawa Timur. Astagfirullahaladzim, Ustadz, entah apa yang ada di kepala pelaku nih Ustadz sampai tega membacok ayah dan ibunya. Nah Pak Ustadz, ini kan berita kalau didengar oleh masyarakat ini agak aneh Pak Ustadz. Karena bisa-bisanya seorang anak kiai membacok ayahnya gitu Pak Ustadz dan ibunya begitu. Dan artinya kalau kita lihat potensi nakal ini bisa tetap terjadi pada siapapun, even dia itu adalah anak seorang tokoh agama begitu Ustadz. Ya Mas Asran, Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hati-hati, harta dan anak itu ujian. Ujian itu kan bisa menjadikan seseorang lebih tinggi nilainya di sisi Allah atau bisa merendahkannya. Tentu kita mengatakan bahwa seorang anak tidak patut melakukan apapun terhadap orang tua, menyakiti, apalagi tadi sampai membacok siapapun orang tuanya, bagaimanapun orang tuanya. Namun di sini korelasinya adalah seseorang itu akan Allah uji dengan berbagai ujian termasuk anaknya. Jadi ingat kisah Nabi Adam alaihissalam bahwa putranya yaitu Qabil justru membunuh putranya juga, saudaranya ya Qabil yang bernama Habil. Ini pertanda kata para ulama bahwa bagaimanapun sebaik seorang keluarga, seorang ayah, seorang ibu, wajib dia lebih perhatian lagi kepada anaknya karena tidak tahu ujiannya di aspek yang mana. Mungkin ujiannya di aspek ekonomi, mungkin ujiannya di aspek akhlak, mungkin ujiannya di aspek sosial, hubungan dengan temannya kurang baik misalnya. Di sini ujian paling berat bagi orang tua adalah anaknya. Dan anak harus memahami bahwa orang tua adalah segala-galanya. Orang tua adalah surganya. Orang tua adalah lantaran dia ada di dalam kehidupan ini. Orang tua adalah media suksesnya. Sehingga anak harus memahami demikian. Orang tua juga selalu meyakini bahwa anugerah Allah kepada dirinya, even itu seorang anak, adalah ujian baginya. Sehingga yang ditanya oleh Allah bukan kenapa anakmu tidak taat, kenapa anakmu tidak seperti dirimu. Tapi yang Allah tanya adalah bagaimana kamu mendidik anak-anak. Alhamdulillah kita sebagai orang tua selalu berhati-hati terhadap anak, menjaga dengan sebaik-baiknya, mendidik dengan lebih baik. Namun hasil akhir dari siapapun tetap saja ada di tangan Allah. Nah Pak Ustadz, kita berbicara soal perilaku yang tidak terpuji ini Ustadz. Mungkin untuk orang awam, dibacok, sama dibacok loh Pak Ustadz ya, sampai berdarah-darah gitu Ustadz, dan sakit sekali gitu. Nah kita sebagai orang tua bagaimana seharusnya menyingkapi hal ini Pak Ustadz? Apakah ya kita lapor polisi lalu anak kita dipenjarakan, atau cukup kita
naungi begitu Ustadz, dan mungkin tanya masalah kamu apa sampai bacok ayah gitu. Maksudnya seperti apa sebaiknya kita sebagai orang tua mendekati anak dengan perilaku yang sudah cukup fatal seperti ini Ustadz? Ada dua pendekatan, ada pendekatan keimanan, ada pendekatan psikologi. Pendekatan keimanan berarti dia merefleksikan diri, muhasabah. Ya Allah, dosa apa hamba ini? Ya Allah, mungkin hamba pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa, sehingga anak hamba tega membacok hamba sendiri. Ini adalah refleksi keimanan, dan refleksi keimanan kan bagus, yaitu selalu kita melakukan refleksi diri. Bisa jadi bahwa yang terjadi itu memang karena kita pernah melakukan sesuatu, maka kita koreksi masa lalu kita. Atau tadi pendekatan psikologis, kita bisa ajak anak berkomunikasi dengan baik. Apa ya nak yang kamu inginkan dari ayah? Apa ada mungkin perilaku ayah yang menurut kamu tidak tepat, tidak patut? Kita buka ruang komunikasi, kita buka ruang dialog. Namun kalau ya ini akan membahayakan pihak lain, masyarakat sudah terlibat, mau tidak mau ini sudah ranah yang harus kita komunikasikan dengan pihak yang berwajib. Oke, Pak Ustadz, ini kalau berbicara soal kenakalan anak nih Pak Ustadz, apakah juga ada korelasinya dengan harta ataupun makanan yang kita berikan kepada anak kita Ustadz? Mungkin ya harta yang kita dapatkan kurang berkah atau mungkin diambil dari jalan yang kurang baik gitu Ustadz. Ada korelasinya tidak Ustadz? Ya, Syekh Al-Jarnuzi dalam kitabnya Ta'lim Al-Muta'alim, kesatran mengingatkan tentang korelasi itu. Betapa dahulu para ulama sangat berhati-hati tentang makanan. Makanan yang dikonsumsinya dan makanan yang diberikan kepada keluarga. Kata beliau korelasinya adalah babnya al-wira'i atau al-wara'. Salah satu tanda wara' orang tua adalah berhati-hati ketika memberikan makanan kepada anaknya. Perhatian adalah dalam konteks apakah makanan itu baik untuk imannya, apakah makanan itu baik untuk kesehatannya. Bahasa Al-Quran halalan thayyibah. Karena Nabi SAW juga menyampaikan bahwa setiap makanan yang masuk ke dalam perut seseorang itu akan berpengaruh kepada perilakunya. Wallahu a'lam. Tetap saja orang tua lebih waspada, lebih hati-hati. Korelasi makanan dengan perilaku amat sangat ketara, karenanya betul-betul menjaga makanan yang halal dan thayyib. Yang halal yaitu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Yang thayyib sesuai dengan tuntunan kesehatan adalah dalam rangka menjaga agar anak kita adalah anak yang baik akhlaknya, baik agamanya, demikian juga baik dunianya, kesehatannya, dan ini menjadi petanda bahwa mungkin kita pernah melakukan sesuatu yang tidak baik untuk anak kita dalam urusan makanannya. Kita saja kalau makan yang pedas jadi kepedesan. Kita makan yang asin jadi keasinan. Makan yang masam jadi kemasaman. Disitulah korelasinya menurut Imam Al-Jarnuzi bahwa ada korelasi antara makanan dan perilaku dari anak-anak kita semua. Ya, Ustadz, terakhir Pak Ustadz, kita sebagai seorang ayah Pak Ustadz terutama, bagaimana cara mendidik anak, mumpung anaknya masih pada kecil mungkin di rumah Ustadz, saya termasuk juga, bagaimana kita mendidik anak supaya hal-hal seperti ini bisa teratasi ketika dia nanti sudah besar Pak Ustadz? Ya, orang tua adalah cermin bagi anak. Orang tua adalah segalanya bagi anak. Yang pertama dilihat oleh anak adalah betul orang tuanya. Yang pertama dilihat, yang pertama diperhatikan memang orang tuanya sebelum yang lain. Yang paling lama diperhatikan, yang paling lama dilihat dan nanti ditiru oleh anak pula orang tuanya. Maka betul kata Nabi, ya, ketika kita ada persoalan, janganlah anak itu tahu. Ketika kita berkomunikasi antara suami istri, itu betul-betul komunikasi antara suami dan istri, anak tidak tahu. Kenapa? Karena khawatir berdampak pada anak. Betul-betul menjaga, jangan sampai anak tahu siapa kita, dalam tanda kutip, siapa istri kita, apalagi ketika ada persoalan. Demikian juga anak betul-betul dijaga, disterilkan di dalam rumah dari hal-hal yang buruk. Sekarang musim gadget, ya, itu diperhatikan. Anak kita sesungguhnya yang mereka lihat, yang mereka saksikan adalah tontonan dan tayangan yang bagaimana. Jangan-jangan kita dengan kesibukannya lupa dengan anak kita. Sekarang anak kecil sudah ngerti bab yang ini. Sehingga inilah juga yang harus kita antisipasi agar anak kita insya Allah tumbuh di dalam rumah dengan pertumbuhan yang baik. Nanti setelah itu sekolah, ya
tenaga pendidiknya juga akan menambah lagi kebaikan dari anak-anak kita, Insya Allah, amin. Jadi kita yang orang tua yang pertama kali dilihat oleh anak harus menjadikan contoh yang baik begitu Ustadz ya.